Bu pernah ini Bu. Kalau saya nah, muncul ngecel iki lho, paling muncul terus iki ya, chat ya. Itu balas mono sekalian tes. Nggih. Dengar suaranya bagus, matur suwun nggih. Makasih, Pak. Nggih, Mas. Ini sudah 25 ntar lagi nggih. Pak Lasmono, itu untuk daftar hadir Nggih. TM itu yang ada di situ sebagai juri, pembimbing sama penanggung jawab lomba. Saya itu masuk di mana, Pak? Penanggung jawab lokasi. Biar ditambahin nanti itu. Belum masuk ya lokasi. Lokasi nggak ada ya? Tiwit mau monitor itu tambahin itu daftar hadir penjawab lokasi, Mas. Di bawah. Pak Tiwit monitor. Ya Pak. Oke. Sudah Pak, sudah ada untuk penanggung jawab lokasinya. Silakan. Bisa diisi. Siap. Makasih Mas. Pak. Siap Pak. Pak Reza mungkin sudah masuk, Pak Lodi juga, Pak Aang. Hadir, Pak. Oh, nggih, Reza. Pak Aang. Siap, Pak. Oh, nggih, matur suwun. Nggih, Pak Lodi. Hadir, Pak. Oh, nggih, matur suwun. Kiranya mungkin sudah lengkap. Kita mulai Pak Pras ya. Monggo jenengan buka pun Pak Pras. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Dewan Juri, Mas Reza, Mas Lodi, dan Pak Ang, dan Mas Pras sebagai penanggung jawab lokasi, dan tentunya Bapak Ibu pembimbing serta admin yang hadir,
pada Zoom pada sore hari ini. Dan matur suwun Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu, dan memang sesuai dengan rencana kita untuk bidang lomba industrial control ini kita agendakan untuk hari ini adalah TM dengan sistem daring. Tapi sebelum ke sana, masih mumpung masa Idul Fitri, saya pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir, dan tentunya mohon diikhlaskan atas kesalahan-kesalahan yang kami buat, mungkin seperti itu. Untuk mengawali kegiatan ini supaya mendapatkan kelancaran, mendapatkan manfaat, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara sore hari ini Zoom, setelah pembukaan, nanti saya beri kesempatan kepada Pak Pras untuk memperkenalkan diri, karena beliau adalah sebagai penanggung jawab lokasi. Setelah Pak Pras, nanti selanjutnya adalah memperkenalkan diri Bapak Dewan Juri, mulai dari Pak Resa, Mas Lodi, dan Mas Aang. Dan selanjutnya nanti sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Resa untuk bisa menghandle kegiatan TM ini, karena pada prinsipnya adalah bagaimana persiapan, kemudian juga bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh para peserta lomba. Dan selanjutnya kemungkinan tanya jawab kalau ada, dan sekaligus mungkin ditanya jawab dengan Mas Resa tersebut, dan penutup. Itu aja kemungkinan rangkaian acara Zoom pada sore hari ini. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Pak Pras ini untuk memperkenalkan diri, karena beliau adalah sebagai penanggung jawab lokasi. Monggo Mas Pras. Oke, terima kasih Pak Lasmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan Zoom meeting ini dalam rangka persiapan kegiatan LKS Provinsi tingkat Jawa Timur untuk bidang lomba industrial control. Mungkin sama dengan Pak Lasmono tadi, masih dalam suasana Syawal, walaupun mungkin kita baru ketemu di sini, ketemu di Zoom ini, tetapi alangkah baiknya kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pertama saya ingin memperkenalkan lebih dahulu. Saya Prasetyo Andoko, kebetulan saya juga sebagai penanggung jawab lokasi, di mana untuk LKS Jawa Timur tahun ini sebagai tuan rumah ada di Kabupaten Jember. Nah, kebetulan tempat kami di SMK PGRI 3 Tanggul ketempatan 2 bidang lomba Bapak Ibu, yang salah satunya yaitu industrial control ini. Kemudian mungkin sedikit saya sampaikan terkait jarak antara kota Jember dengan tempat kami sebenarnya tidak jauh, kurang lebih 30 km. Tapi karena kendala macet, jadi kalau dari Jember menuju ke tempat kami itu bisa ditempuh kurang lebih 1 jam seperti itu. Jadi memang tempat kami, mungkin Pak Lasmono yang sudah tahu, tempat kami memang agak di Jember daerah pinggiran wilayah barat. Nah, mungkin itu singkat saja dari saya selaku penanggung jawab lomba. Nanti monggo disampaikan pada forum ini mungkin terkait hal-hal yang ingin ditanyakan, lokasi dan sebagainya, monggo kami persilakan di forum ini. Terima kasih dari saya kembalikan ke Pak Lasmono Sahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Pras. Beliau ini sangat luar biasa, sekolahnya juga sangat luar biasa. Kami sudah berkunjung ke sana, dan Bapak Ibu juri termasuk pembimbing tidak usah khawatir. Yang menjadi kemungkinan prediksi di perjalanan yang mungkin juga agak kredit, nanti bisa mengantisipasi para peserta sehingga nanti mudah-mudahan tidak terjadi keterlambatan dalam waktu lomba. Mungkin itu aja catatan yang kemungkinan di tiap-tiap peserta.
Selanjutnya kepada Mas Reza untuk memperkenalkan diri. Monggo Mas Reza. Ya, terima kasih banyak Pak Lasmono sama Pak Prasetyo ya. Ya. Selamat sore Bapak Ibu Panitia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya buka dengan ucapan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, karena masih hangat ya suasana Idul Fitri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatannya karena sebuah kehormatan bisa membantu kelancaran lomba LKS Provinsi Jatim ini. Perkenalkan, nama saya Reza Julias, bisa dipanggil Mas Reza. Saya tinggal di Bekasi, alhamdulillah sejak tahun 2012. Background pekerjaan saya bekerja di PT Denso Indonesia di kawasan industri MM 2100 di Betung. Beberapa pengalaman terkait industrial control, saya juga sebenarnya seorang peserta LKS ya tahun 2012 di LKS Nasional Bandung. Terus alhamdulillah juga ditunjuk sebagai wakil Indonesia di World Skills Competition 2015 dan sudah eksis menjadi juri di LKS Nasional Industrial Control sejak tahun 2016 sampai kemarin yang di online ya, LKS 2022 online. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Pak Lasmono. Terima kasih Mas Reza. Beliau masih muda tetapi catatan rekor untuk mengawal LKS ini sangat luar biasa. Dan beliau menjadi koordinator juri di saat ini di bidang lomba industrial control ini. Terima kasih Mas Reza dan selalu support dari jenengan yang sangat luar biasa. Kami atas nama Panitia Provinsi juga menyampaikan terima kasih atas kesanggupan dan kesediaan Mas Reza sendiri. Selanjutnya kepada Mas Lodi. Monggo Mas Lodi. Terima kasih waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang untuk menjadi juri di lomba LKS di tingkat Provinsi Jawa Timur seperti itu. Terus kemudian salam kenal semuanya ya untuk Bapak Ibu pembimbing yang baru tahu saya. Mungkin singkat saja untuk perkenalan dari saya. Background saya dulu juga peserta industrial control ya. Kalau Mas Reza tadi 2012, saya angkatan 2015 untuk lomba LKS-nya. Dulu di BSD di Tangerang seperti itu. Kemudian background pekerjaan saya dulu saya kerja di PT Denso juga. Satu tempat kerja bersama Pak Reza itu kurang lebih selama 6 tahun. Dan setelah 6 tahun, saya memutuskan untuk resign dan sekarang bekerja sebagai kontraktor ya di PT Nito Teknik Indonesia. Udah kurang lebih berjalan 2 tahun. Dan juga untuk menjadi juri nasional itu dipercaya mulai tahun 2020. Dan tambahan juga ya, saya juga menjadi wakil Indonesia di World Skill itu di tahun 2019 di Rusia. Kurang lebih sama background saya seperti Pak Reza, saya juniornya Pak Reza lah seperti itu. Mungkin itu saja Pak perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Lodi. Jadi sama background beliau juga termasuk para profesional di bidang industrial control. Selanjutnya kepada Mas Aang. Monggo Mas Aang. Sebentar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Aang Radian Utarsa. Ya, saya dari Bue Malang, Pak. Kebetulan biasa Pak Wildan ya. Kebetulan Pak Wildannya sedang dinas luar dan jadi kita untuk mengganti saja. Perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aang. Selamat bergabung dengan kami. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu para Dewan Juri, selanjutnya nanti kita sudah rencanakan tanggal 23 Mas Reza, Mas Lodi terbang dari Jakarta, nanti langsung yang menghandle stafnya Pak Pras. Nanti Pak Pras akan selalu menghubungi jenengan tiba jam berapa, di mana dan terusnya, termasuk Pak Aang juga demikian.
karena hotelnya juga sudah siap, sehingga nanti komunikasi untuk penjemputan dan terusnya ini nanti koordinasi dengan Pak Pras yang ada di Jember. Itu untuk teknis di sana. Dan tentunya surat tugas dari Dewan Juri, terus kemudian kelengkapan KTP seperti biasa. Itu yang akan juga menjadi kelengkapan dengan semuanya. Pak Ang kemungkinan karena suratan kemarin Mas Wildan, pergantian ini yang juga kami nanti kami tunggu Pak Ang. Seperti itu. Selanjutnya, inti daripada TM ini monggo saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Resa dan kepada pembimbing bagaimana serta apa informasi yang jenengan perlukan. Ini adalah konten atau khusus daripada TM hari ini. Dan selanjutnya nanti ada TM yang luring yang kita rencanakan tanggal 23, mungkin sore saja karena Dewan Juri supaya istirahat dulu di hotel, kemudian sore bisa TM, tapi loading Pak Pras mungkin bisa membuka mungkin tanggal 23 pagi sudah bisa loading. Tapi kalau TM kita rencanakan mungkin sore hari Pak Pras tanggal 23 tersebut. Oke, siap Pak. Oke, selanjutnya kepada Pak Pras untuk bisa memaparkan, mungkin ada paparan atau seperti apa, kemudian langsung selanjutnya teknis kepada para pembimbing untuk bisa berkomunikasi, menanyakan dan terusnya. Ini saya sebenarnya saya serahkan kepada Pak Resa. Monggo Mas Resa. Baik, terima kasih Pak. Untuk Pak Pras ada materi dulu Pak. Mungkin langsung jenengan aja Pak. Oh, baik Oke. Pak, izinkan saya share screen ya sebentar. Oke, udah kelihatan ya layarnya ya Pak? Oke, kelihatan Mas. Oke, saya mulai aja untuk materinya. Saya sudah siapkan untuk apa namanya slide ya untuk TM hari ini. Jadi nanti mungkin teknisnya sedikit paparan dulu. Kalau ada saya paparan bisa ditanyakan saja langsung dengan raise hand seperti itu ya. Saya mulai. Pertama-tama saya mau menyatukan suara dulu ya terkait dengan tes projectnya. Jadi untuk tes projectnya itu sendiri terbagi jadi 2 modul. Yang pertama ada main project. Nah, untuk main project ini sebenarnya sudah dikasih kisi-kisi. Cuma nanti soalnya akan berubah sebanyak 30% ya dari kisi-kisi. Terus untuk main project itu sendiri, ntar saya laser point dulu. Orang atas. Untuk main project itu sendiri ya seperti yang tahun-tahun sebelumnya mungkin ya. Jadi pekerjaan mekanik, elektrik dari apa namanya proses drilling, assembling, wiring sampai cabling. Jadi semua material seperti mestre, pipa semua dari dari awal diproses dan sebagainya. Dan di akhir ada namanya test and commissioning. Jadi ketika sudah komplit baik itu mekanik dan elektriknya diperlukan test and commissioning untuk memastikan bahwa wiringnya itu sudah sesuai dan aman ya, baru bisa lanjut ke modul berikutnya. Untuk main project sendiri waktunya 6 jam di hari pertama ya. Bobot penilaiannya nanti 60%. Untuk alat dan bahan ya standar aja, ada alat mekanik, elektrik, dan alat tulis. Nanti detailnya ada di next slide seperti itu. Terus lanjut ke programming, modul 2 programming. Jadi untuk perubahannya dari kisi-kisi mungkin nanti ada perubahan sebesar 50% ya. Baik itu dari HMI design ataupun flowchart-nya. Jadi untuk pekerjaannya ya sama ya, HMI design dan PLC programming. Dalam hal ini kita menggunakan flowchart sebagai soalnya. Untuk limit waktunya 3 jam untuk programming dan nanti dilakukan di hari kedua. Dan perlu diingat di sini ketika peserta bisa menyelesaikan bisa menyelesaikan main project sebelum 6 jam ya. Untuk soal programming ini belum dikasih ya. Jadi nanti soal programming bareng-bareng di hari kedua seperti itu. Jadi nanti yang udah selesai duluan main project bisa dimaksimalkan waktunya 6 jam. Terus untuk bobot nilai programming 40%, alat-alat yang diperlukan ya alat tulis dan laptop seperti itu. Jadi total waktu untuk LKS Jatim ini sebanyak 9 jam, selama 9 jam 2 hari ya, total penilaian 100%. Ini gambaran test projectnya yang modul pertama dari wall komponen ya, dari
panel sama dari base plate-nya seperti itu. Terus untuk dari HMI, desain, dan juga flowchart seperti itu. Itu untuk deskripsi test project-nya. Terus untuk penilaiannya, pertama dari modul main project dulu. Dari modul main project ada 4 kriteria penilaian ya. Yang pertama measurement. Jadi kalau di soal kita lihat ada beberapa ukuran atau measurement. Nah itu nanti akan kita nilai dengan toleransi ketika ukurannya di bawah 330 mm, maka toleransinya adalah plus minus 1 mili. Jadi kalau misalkan ukuran soal 330, kalau ukuran yang dipasang 329 atau 331 itu masih oke, tapi di luar itu jadi no good. Dan untuk ukuran lebih dari 330 mili, toleransinya 2 mm ya. Terus untuk penilaian measurement, ini dilakukan di hari pertama. Dan juga selain measurement ada leveling ya. Jadi untuk leveling juga sama di hari pertama berbarengan dengan measurement. Total nilainya 20%, seperti itu. Terus perlu diingat bahwa meteran dan leveling menggunakan punyanya juri ya. Jadi nanti juri bawa sendiri meteran dan levelingnya. Biar apa? Karena biasanya kalau masing-masing peserta punya leveling beda-beda, presisinya juga beda-beda. Jadi nanti bisa disiapin aja untuk lombanya menggunakan leveling yang presisinya 1 mm per meter. Jadi biar sama yang punya juri. Cuma nanti tetap pas lagi lomba kita nilai menggunakan yang punyanya juri. Begitu juga dengan meterannya seperti itu. Lanjut untuk penilaian berikutnya ada installation wall and panel. Ini kita lakuin di hari pertama dan hari kedua. Untuk yang hari pertama untuk ngecek apakah modul main project-nya udah selesai atau belum. Jadi nanti lebih ke nilai yang subjektif untuk wall panel hari pertama, dan wall panel hari kedua yang lebih detail ya, seperti kekencangan komponen maupun wiring dan sebagainya. Total waktunya 35%. Nanti detail penilaian apa saja di wall panel kita bahas di professional practice ya. Terus lanjut di test and commissioning, ini juga dilakukan di modul main project. Untuk harinya tergantung. Jadi kalau misalkan peserta bisa menyelesaikan di hari pertama, maka nanti test and commissioning dilakukan di hari pertama, jadi dinilai di hari pertama. Tapi kalau ternyata 6 jam tidak selesai, maka di-extend ke hari kedua dan dinilai di hari kedua, seperti itu. Bobot nilai 5%. Terakhir penilaiannya di programming, ada manual mode dan screen-nya, terus automatic mode dan screen-nya. Ini kita lakukan di hari kedua, yang dinilai kesesuaian gambar HMI dengan soal dan juga fungsi ya, yang dijabarkan di flowchart dengan apa yang diprogram oleh peserta. Bobot nilainya cukup besar, 40%. Itu untuk skema penilaian. Mungkin saya share dulu yang professional practice biar lebih jelas. Mungkin banyak yang baru melihat. Bentar. Ini untuk professional practice. Jadi di sini ada 4 kriteria ya, dari bad paling jelek ya sampai dengan yang excellent. Jadi ini pertama kita bahas tentang level control dulu. Jadi dari leveling. Jadi kalau dari leveling yang paling oke atau ini sebenarnya yes or no doang, kalau emang bubble-nya itu tidak menyentuh garis maka dinyatakan oke atau good ya. Tapi kalau menyentuh garis maka langsung NG atau no good, seperti itu. Ini menggunakan leveling dari juri ya. Terus berikutnya nomor 2 device wire length, ini juga sama di junction box. Jadi panjang kabel ini nggak boleh ngasal ya. Jadi nggak boleh terlalu kepanjangan, nggak boleh terlalu kependekan ya. Ini contohnya terlalu kependekan, ini contohnya terlalu kepanjangan. Nah untuk yang kepanjangan itu maksimum jadi panjang X plus Y ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu kita no-good ya. Seperti ini yang contoh idealnya yang good-nya. Terus untuk pengupasan kabel di dalam junction box juga sama ada aturannya. Jadi dari ujung kabel gland, tutupnya kabel gland atau nutnya kabel gland sampai dengan ujung kupasan ini jaraknya antara 2 sampai 8 mili ya. Itu kita nyatakan good. Ini contoh ketika no good yaitu jaraknya lebih dari 8 mili dan ini kurang dari 2 mili ya. Kita no goodin. Jadi itu untuk standar di junction box. Terus di panel juga sama ada standarnya. Jadi kalau kita lihat soal kan dari kabel luar masuk ke panel ada wiring duct ya. Di dalam wiring duct ini kupasannya itu di perkiraan di tengah-tengah ductingnya ya gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu panjang sisa kabelnya ini. Jadi harus dikupas di pertengahan kabel ini, itu baru good. Ataupun nggak boleh di bawah ducting seperti contoh yang ini. Jadi ini contoh no good dua-duanya, ini contoh yang paling goodnya. Itu bisa disesuaikan. Terus lanjut di wiring control box juga sama. Jadi kita
kalau mau dapat nilai yang paling bagus maka harus lurus gitu ya, lurus, ataupun boleh di kabel tis itu juga boleh, atau nggak perlu di kabel tis, yang penting lurus seperti itu boleh. Yang nggak boleh saling crossing ya atau silang, apalagi yang seperti ini yang sangat samraut, nanti nilainya akan minus seperti itu. Lanjut ke kabel kelurusan di luar ya. Jadi untuk yang di kabel gland dari luar ke panel itu juga diminta untuk lurus kabelnya, baik dari depan maupun samping itu harus lurus ya. Dan perlu diingat sebelum masuk ke ke gland, kabelnya ini harus diikat di kabel tis dulu ya. Jadi kabel tis baru masuk ke kabel gland. Jadi nggak boleh langsung masuk ke kabel gland seperti itu. Ini contoh no-goodnya yang crossing atau semeraut seperti itu juga nggak boleh. Lanjut ke duct cutting, jadi pemotongan ducting seperti ini harus rapat. Toleransinya adalah 1 credit cut ya, jadi 1 credit cut sekitar ya 2-3 mili mungkin ya. Itu sebagai toleransinya nanti untuk kita cek yes or no-nya atau good atau NG-nya. Ataupun juga kita cek nanti dari barinya ya, itu kita bisa lihat walaupun rapat tapi ada barinya, itu juga nanti kita cek. Jadi semua yang ada proses pemotongannya nanti wajib didebari atau dihilangkan barinya. Ini contohnya barinya banyak ya, ataupun yang ini yang gapnya sangat besar. Itu no good. Yang kelima, duct cable hole, ini adalah lubang ducting yang masuk ke kabel gland yang ada di papan. Itu juga ada aturannya. Jadi pertama emang harus didebari juga ya, karena ini habis di drilling pasti ada barinya. Yang kedua, lubangnya itu nggak boleh lebih besar dari 2 kali diameter kabel ya. Jadi kalau lebih dari 2 kali diameter kabel nanti akan no good, ataupun kalau ada barinya itu juga pasti akan no good, seperti itu. Ini yang contoh goodnya. Ini hampir 2 kali ya, tapi masih di dalam toleransi. Ini yang sangat pas seperti itu. Terus ada masalah labeling. Untuk masalah labeling juga sama. Nanti menggunakan kabel marker dan kabel tis marker dan label ya, kertas label ya, sesuai dengan yang ada di material list atau tool list. Jadi nggak boleh langsung di partnya, contohnya seperti ini, ataupun langsung di papannya, ataupun langsung di kabelnya nggak boleh ya, karena kan di soal tuh ada W1 untuk kabel berapa gitu, W2, nah itu perlu di label. Labelnya itu menggunakan kabel tis marker plus kertas label gitu. Ini contoh yang goodnya ya. Jadi nggak boleh di part, nggak boleh di papan ataupun di kabelnya langsung. Itu tentang labeling. Terus labeling di part panel atau di lipas panel juga sama, harus menggunakan kertas label ya. Seperti ini kertas label. Untuk contoh no goodnya ini juga ya. Jadi labeling on cabling duct tuh nggak boleh, kita harus pasang di komponennya ya. Contohnya seperti ini di komponennya langsung. Gitu. Ini juga sama yang di papan nggak boleh di wallnya taruh labelnya, tapi ditaruh di komponennya seperti itu. Itu untuk labeling yang di panel, yang di kabinet ya. Terus untuk contoh yang di kabinet itu juga sama, harus ada label, harus bersih, terus nggak boleh ada scratch, karena nanti panel baru ya, ataupun salah drilling atau salah jigsaw itu juga akan ada minus point. Terus ada tampilan untuk panelnya, di dalam panelnya, jadi harus rapi kalau mau dapat nilai perfect ya. Nanti yang ini akan ada subjective marking ya, nanti kita nilai 0, 1, 2, 3. Yang 3 itu yang paling bagus seperti ini. Yang 2 ya agak bagus, cuman masih ada kekurangan. Contohnya kayak kabelnya masih kurang rapi ya. Dan terakhir yang belum selesai itu no, kita kasih no. Terakhir ini terkait ini marking atau label ya, atau tanda yang ada di papan ya. Jadi di papan nggak boleh ada garis sebenarnya, cuman kita punya toleransi maksimum 10 mili. Jadi garis di bawah 10 mili masih kita okein, cuman lebih dari 10 mili kita nogutin ya. Contohnya seperti ini, ada garis bekas untuk masang part, itu kita nogutin kalau lebih dari 10 mili. Ataupun juga nanti kalau ada scratch di papan atau lubang tambahan di papan, artinya kita masang tapi ada kesalahan terus kita repair, maka akan ada tambahan lubang. Nah itu kita nogutin juga. Ini tentang wall clean ya bahasanya.
Seperti itu profesional praktis. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditampung aja dulu ya. Lanjut lagi ke paparan materi. Nah, lanjut ke tools dan material. Untuk tools-nya sendiri sih sebenarnya standar aja. Pertama pasti ada APD. Untuk APD, seragam kerja sama sepatu safety ini wajib digunakan full time ya. Jadi dari main project 6 jam sama programming 3 jam juga full dipakai. Untuk kacamata kondisional aja, tapi khusus untuk main project wajib dipakai full ya. Tapi kalau untuk programming bisa saat programming dilepas kacamatanya, tapi pas lagi repair misalkan ada salah alamat mau ganti wiring itu harus dipakai kacamatanya seperti itu. Tapi untuk main project full digunakan. Untuk earplug digunakan saat melakukan proses yang menimbulkan suara ini ya bising. Seperti cutting, drilling itu wajib dipakai earplug. Selebihnya kondisional aja bebas mau dipakai atau tidak. Terakhir sarung tangan ini juga harus dipakai saat handle material tajam ya, kayak mestre atau yang lain sebagainya harus digunakan. Sama untuk seragam kerjanya menggunakan lengan panjang ya. Seperti itu. Untuk alat mekanik elektriknya standar, bisa menyesuaikan yang dipunya di di sekolahnya masing-masing. Cuman yang jadi catatan adalah di sini untuk coreless drill ya atau hand drill yang nggak pakai kabel, yang baterai itu maksimum boleh bawa cuma 2 set ya. Jadi nanti kalau ada yang bawa 10 set gitu buat mempercepat proses, boleh aja dibawa, cuman yang diperkenankan digunakan cuma 2, jadi yang 8-nya kita pinggirin gitu. Terus electric drill juga maksimum 1 set, jigsaw, meter saw, gerinda 1 set ya. Jadi karena makin banyak toolnya, makin komplit toolnya biasanya bisa jadi lebih cepat ya, makanya kita batasin. Karena takutnya nanti jadi lomba tools bukan lomba tampilan gitu. Terus yang jadi catatan juga terakhir ada laptop dan kabel download wajib dibawa dari masing-masing provinsi ya. Khususnya software kabel download harus dipersiapkan dari awal, takutnya kelupaan atau sebagainya. Kalau bisa ada spare juga untuk kabel downloadnya. Takutnya di jalan ada kendala atau rusak gimana, jadi kita masih punya spare. Seperti itu untuk toolsnya. Nanti juga tools akan kita lakukan pengecekan sebelum lomba ya. Jadi tools-tools yang dikira dilarang nanti akan kita keluarkan dari toolbox. Contohnya kayak template ya. Jadi template itu kayak kita buat sesuatu untuk mempermudah memasang sesuatu gitu. Itu nanti kita keluarkan. Terus untuk materialnya ini sebenarnya general aja atau garis besarnya aja. Yang jelas PLC harus bawa yang inci yang pas untuk panelnya. Terus beberapa device panel ada di di kisi-kisi kayak junction box, limit switch dan sebagainya, itu bisa lihat di kisi-kisi material. Terus wire dan cable, consumable part sama aksesoris. Nah, ini mungkin nanti saya juga nggak tahu ya kalau di provinsi Jatim seperti apa. Mungkin emang semuanya dibawa oleh provinsinya masing-masing, kotanya masing-masing ya. Kalau memang begitu ya berarti semuanya harus bawa dari provinsi. Cuman sedikit sharing aja. Beberapa tahun lalu juga sempat megang provinsi tertentu. Jadi kita koordinasi dari masing-masing pembimbing dengan koordinator lapangan lombanya. Di dalam hal ini mungkin Pak Prasetyo ya. Jadi biar mempermudah kita mobile dari kota asal ke tempat lomba, mungkin kayak ngebawa panel yang susah gitu ya, atau ngebawa mestre agak susah, bisa dibarengin aja dibeli di di daerah Jember, nanti dikoordinasi sama Pak Pras. Terus nanti ya ada hitung-hitungannya lah masing-masing dari pembimbing dengan Pak Pras atau dengan panitia ya. Jadi buat mempermudah aja, takutnya nanti kendalanya malah dari pengadaan bahan gitu. Sedangkan kan kita pengennya itu berjalan bisa diadakan ya gampang gitu. Jadi sharing aja bisa seperti itu ya. Nanti bisa dikoordinasiin aja di grup apakah emang semuanya bisa dibawa sendiri masing-masing ataukah
bisa minta bantuan dari penjap lokasi seperti itu. Terus lanjut untuk schedule sama layout lomba. Jadi untuk layout lomba kemarin udah di-sharing juga di kisi-kisi. Jadi kita nanti disediakan booth ukuran lebar 1 meter, tinggi 2 meter ya. Tapi pada dasarnya nanti menyesuaikan aja yang disediakan di area lomba, karena normalnya lebar papan itu 1,2 kali 2,4 ya. Cuman nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus meja kerja dan meja laptop gitu. Area kerjanya juga dibatasi 3 meter kali 1,5 meter. Nanti stop kontak yang disediakan ada stop kontak 4 lubang mungkin ya. 1 fast 220 volt. Jadi kalau ada peserta yang powernya atau punya alat listrik yang powernya 110 volt, jadi mohon bawa step down sendiri. Tapi kalau nggak ada ya bisa pakai yang 220 volt. Terus untuk jadwalnya mungkin tadi sejalan dengan Pak Lasmono ya. Pak Lasmono mintanya sore ya. Cuman kalau ngelihat kepadatan schedule, saya sih nge-propose-nya seperti ini ya. Jadi udah di-share juga di kisi-kisi kemarin. Jadi untuk technical meeting tanggal 23 Mei kita lakuin jam 10 lah kira-kira untuk perkenalan juri peserta pembimbing. Setelah itu ada technical meetingnya gitu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan kembali dan tanya jawab itu kita sediakan waktu gitu ya, sekitar jam 10, setengah 11 lah seperti itu. Setelah itu setelah istirahat baru kita lakuin yang namanya persiapan kompetisi ya, karena sangat perlu dilakukan persiapan kompetisi yang mencakup cek alat dan material kompetisi, baik yang dilakukan oleh para peserta, pembimbing maupun juri ya, karena juri juga pengennya nanti ada ngecek tools gitu, jadi tools yang nggak sesuai ataupun ada masalah material yang nggak sesuai nanti kita keluarin dari tempat lomba gitu seperti itu. Terus layout area kerja, terus berikutnya ada garis referensi ya. Ini garis referensi cukup krusial juga karena beberapa kali di LKS nasional juga kelupaan. Jadi apa itu garis referensi? Saya coba balik ke slide sebelumnya. Nah ini garis referensi ya. Nah untuk garis referensi ini sebenarnya simpel aja. Jadi kalau kita lihat kan kita dapat papan ya ukuran 1 kali 2 meter tadi. Nah papan itu kan nggak ada yang bisa mastiin, bukan nggak ada yang bisa mastiin ya. Bisa jadi papannya itu nggak level miring gitu ya. Maka dari itu measurement atau penilaian measurement itu nanti kita berdasarkan garis referensi. Jadi contoh di komponen nomor 9 ukurannya ke atas itu 330 mili. Berarti yang kita ukur itu dari komponen nomor 9 ke garis referensi ya, yang atas ini. Jadi bukan dari ujung papan, makanya perlu digaris bagian atas plus bagian kanan ya secara full ya, jangan putus-putus atau setengah doang, jangan, karena di area 1 kali 2 meter itu nanti pasti ada part, jadi perlu garis secara keseluruhan. Nanti digaris pas lagi preparation, dan yang perlu dicatat adalah garisnya itu jangan tebel-tebel ya, maksimum 0,5 mili lah ya. Terus juga garisnya pakai pensil boleh. Terus level, yang penting level ya. Jadi bisa pakai leveling atau pakai penggaris ditambah leveling seperti itu. Dan juga jarak dari ujung boot atau ujung papan ke garisnya ini jangan jauh-jauh ya, dikasih sekitar 1 sampai 3 sentian aja lah. Karena kalau jauh-jauh takutnya nanti ukuran soalnya nggak pas gitu. Misalkan ukuran soal ada 1 meter, adik-adik atau peserta bikin garis referensi dari ujung bootnya itu sekitar setengah meter, maka nanti setengah meternya ini kosong, sisa berapa meter doang dan nggak cocok untuk soal. Jadi sekitar 1 sampai 3 cm aja dari ujung boot seperti itu. Itu garis referensi. Balik lagi gitu. Ya, jadi persiapan ada garis referensi. Berikutnya ada clear program laptop dan PLC, artinya minta tolong juga boleh dilakuin clear programnya di sebelum berangkat ya. Jadi nanti laptopnya kalau bisa wajib dihapus dulu semua programming atau semua file programmingnya ya, bukan softwarenya ya. File programming yang pernah dibuat di backup dulu, ditaruh di mana, karena takutnya itu nanti dipakai buat lomba gitu ya, karena udah tahu kisi-kisi, nanti HMI-nya dibikin di rumah, terus pas lagi lomba tinggal open aja, itu nggak boleh. Jadi di clear dulu dari dari rumah, baru di sini tinggal nanti digunain aja.
Karena nanti dicek juga sama juri apa namanya filenya itu ada apa enggak. Kalau ada ya harus dihapus ya. Kalau dihapus kan harus makan waktu lagi gitu. Terus juga cek komunikasi PLC ya. Jadi nanti apa namanya dikasih waktu juga buat cek komunikasi PLC HMI karena kan habis perjalanan jauh, nggak tahu tiba-tiba habis masuk ke ya jeblos ke lubang dikit kecil gitu ya, terjadi guncangan jadi rusak karena PLC-nya pakai yang relay atau apa gitu misalkan. Jadi bisa dicek dulu apakah berjalan sesuai fungsinya atau tidak PLC HMI gitu ya. Itu dikasih waktu 3 jam total untuk persiapan. Terus untuk hari lomba pertama di tanggal 24 Mei, ini juga tetap ada persiapan kompetisi. Jadi 15 menit ya opening, pembukaan, kata-kata semangat buat adik-adik peserta ya. Terus juga ada cek alat lagi, sebentar aja dari juri mungkin. Jadi takutnya malam ada sesuatu, ada apa gitu. Jadi kita cek lagi sebentar. Terus kita kasih waktu 3 jam main project di pagi hari. Setelah istirahat juga dikasih waktu 3 jam main project. Jadi total 6 jam ya. Terus setelah itu cleaning sebentar 15 menit. Setelah cleaning baru kita lakuin penilaian measurement sama wall panel. Jadi untuk peserta yang belum selesai main projectnya 6 jam, maka mau nggak mau nanti di extend di hari kedua ya, atau di waktu programming, dan itu nggak ada tambahan waktu. Nanti mungkin penilaian wall panelnya bakal apa namanya select gitu ya. Di 6 jam harus selesai. Itu hari pertama schedule-nya. Hari kedua schedule hari kedua pertama pasti persiapan kompetisi. Ini kita cek ini lagi apa namanya sebentar PLC laptop apakah ada file dan lain sebagainya, kita cek lagi terakhir final check lah bahasanya gitu ya. Jadi harapannya udah tinggal cek dan oke gitu. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, ada yang lupa gitu ya. Jangan. Karena nanti makan waktu dan ujung-ujungnya takutnya nggak selesai penilaiannya karena 21 peserta saya rasa cukup banyak. Apalagi kalau cek programming, kalau full dibuat sih agak lama sih. Lumayan makan waktu. Dan wall panel juga lumayan makan waktu. Terus habis persiapan kita lanjut ke baca gambar programming. Jadi nanti soalnya kan berubah ya. Kita kasih waktu 15 menit buat baca gambar. Ini prinsipnya cuma baca gambar, nggak boleh ada catatan. Jadi peserta di tempatnya masing-masing dikasih soal. Nanti boleh dibaca soalnya seperti apa. Tapi nggak boleh ada catatan, nggak boleh apa namanya, nggak boleh ada proses lainnya. Cuma ngebaca doang. Dan kalau ada kesalahan soal mungkin bisa ditanyakan ya. Cuman kita buat biasanya sih apa namanya seminimal mungkin kesalahannya, jadi bisa dilakukan, dikerjakan. Terus setelah baca gambar lanjut ke 3 jam programming untuk yang HMI dan flowchart. Setelah itu istirahat dan lanjut ke penilaian programming dan wall panel. Nah terus untuk yang peserta yang belum selesai di hari pertama main project bagaimana, maka nanti setelah di waktu programming ini 3 jam kan apa namanya kita kasih waktu untuk melanjutkan main project ya. Jadi kalau ternyata selesainya di jam pertama programming, maka setelah selesai main project harus commissioning baru bisa ke programming. Gitu. Jadi nggak ada tambahan waktu untuk main project yang nggak selesai. Dan jangan lupa juga 3 jam itu udah termasuk coba-coba transfer ya. Jadi kadang juga ada yang peserta yang dikira 3 jam itu cuma boleh programming doang, nggak boleh megang-megang papan. Nah 3 jam itu sebenarnya boleh megang-megang panel, boleh nyoba programnya jalan atau tidak. Dan kalau udah dirasa benar semua, boleh apa namanya ngecek-ngecek terus ya. Intinya 3 jam itu diselesaikan, dihabiskan semaksimal mungkin dan udah ditransfer gitu. Jadi ketika waktu di stop, udah nggak boleh ada kegiatan lain, udah nggak ada transfer, udah nggak ada apa, udah selesai. Jadi jangan sampai apa namanya salah persepsi seperti itu. Harapannya sih hari kedua 25 Mei ini udah selesai nilainya, udah ada keputusan siapa pemenangnya gitu ya. Itu untuk schedule-nya. Itu aja mungkin paparan dari saya. Selanjutnya kita lanjut ke tanya jawab ya. Bisa kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand dulu, nanti kita apa namanya discuss. Itu aja, terima kasih. Mungkin saya izin dulu Pak Reza. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Reza itu terkait ini yang saya catat, terutama pembelian alat penunjang nanti ya. Yang saya tangkap tadi sebetulnya beli di Jember ya. Solusi aja kalau emang bisa. Enggak, maksud kami begini, sampaikan ke rekan-rekan pembimbing, mungkin lebih baiknya itu dipersiapkan dari
tempat masing-masing. Yang saya khawatirkan kalau nanti pembimbing membeli di Jember, alat itu ada atau tidak, nanti kan malah merusak konsentrasi peserta nanti. Jadi lebih baik alat-alat itu dipersiapkan dari rumah. Saya tidak menganjurkan untuk beli di Jember, karena tempat kami di Jember pun itu kan kota kecil, Pak. Yang saya khawatirkan nanti ada alat-alat yang tidak ada di kota Jember. Nah, itu seperti itu, Pak, masukan kepada teman-teman pembimbing. Kemudian yang kedua yang perlu mungkin saya sampaikan, yaitu mengingat mungkin ini pentingnya pelaksanaan lomba nanti, kami harap rekan-rekan pembimbing itu tanggal 22 itu bisa hadir di tempat kami sebelum tanggal 23 itu pelaksanaan TM luringnya. Jadi 22 hari Senin itu monggo kami harapkan peserta pembimbing dalam hal ini untuk bisa hadir ke tempat kami. Jadi seperti itu. Nanti mungkin dari tempat itu Bapak Ibu pembimbing sudah bisa melihat kondisi tempat kami. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, sementara. Kemudian ini juga mungkin saya share tempatnya, tempat di tempat kami. Bentar, nggih. Mudah-mudahan nggak ada. Ini tempat ini sudah kami konsultasikan dengan Bapak Reza selaku juri. Kelihatan, Pak, nggih? Baru ini aja Pak, apa namanya? Windows Explorer-nya aja. Bentar. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bentar. Mas Pras, Ya, sambil mempersiapkan diri, mempersiapkan nanti mungkin tambahannya bisa dilanjutkan dari pembimbing yang kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan untuk penjelasan dari Mas Reza. Gitu, Mas Pras. oh ngeten, siap. Nggih. Dari Pak Nobri mungkin boleh. Mungkin lanjut yang dulu yang lain, mungkin ada pertanyaan. Nggih, monggo para pembimbing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wicaksono dari SMK Muhammadiyah Panjen. Ini mau tanya mengenai untuk main projectnya ini apakah dimulai dari tertutup atau terbuka? Dari saya pertanyaan itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jadi projectnya dari nol ya. Tadi kurang menangkap apa? Conbox-nya dari tertutup maksudnya gimana? Untuk kondisi awal itu tertutup atau sudah terbuka dulu box-nya? Oh, kalau baru kan kalau nggak salah itu agak sedikit kendor ya skrupnya, cuma terpasang gitu ya. Jadi habis beli jangan diapa-apain gitu, disiapin buat yang lomba. Jadi jangan diapa-apain biar seragam. Biasanya tuh ya itu agak kendor dari covernya gitu. Jadi jangan diedit-edit dari pertama kali beli gitu. Yang udah kepake bisa dicek aja tadi yang awal sama beli itu kayak gimana, nanti disesuaikan. Makanya nanti sebenarnya ada waktu 3 jam tadi ya buat prepare. Nanti kadang-kadang juga ada kondisi tertentu yang kita nggak bisa ideal seperti itu, maka nanti kita seragamin lagi gitu ya. Cuman basicnya di sini semua yang part yang baru beli itu semua part itu disesuaikan dengan kondisi baru pertama kali beli ya. Begitu Pak. Bukan Bapak tadi mana? Bukan Bapak. Bukan Bapak. Jelas Pak Nobri mungkin. Nobri? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Pak Radit, silakan Pak Radit.
Radit, Masih di mute, Pak. Pak Radit Oh, masih di. siap. Siap, sudah? Oke, Pak mau tanya untuk drilling panel itu dari sekolah sudah dibolong atau dibolong pada saat di lokasi? Yang pertama. Yang keduanya itu main project itu berarti dari program HMI-nya itu dibuat di lokasi, Pak, bukan dari sekolah gitu. Sudah, itu saja. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Iya, jadi untuk semua ya, baik itu ngedrilling, cutting, semua itu dilakuin di waktu 6 jam gitu. Dan juga sama programming, baik itu HMI-nya, semuanya itu kita konfigurasi dari misalkan PLC ke HMI-nya pakai protokol apa, itu juga dilakuin di 3 jam. Jadi makanya tadi saya bilang file-file PLC, file-file HMI itu dihapus dulu ya, biar nggak di open pas lomba gitu. Jadi semuanya dari awal, material baru dipotong, di drilling, itu dilakuin di 6 jam, programming juga sama. Seperti itu, Pak. Mungkin sudah jelas, Pak. Siap, sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Radit. Pembimbing yang lain. Monggo. Sambil nunggu pembimbing Pak Prasetyo, mungkin kalau udah bisa. Bisa. Kita takut Belum, Mas. nanti kita. Belum, Mas. Oke, sambil nunggu Pak Reza, tadi rencana jenengan 23 jamnya seperti itu. Kami tidak tahu schedule yang jenengan desain. Kalau memang mengikuti jadwal seperti itu, berarti jenengan dengan Mas Lodi datangnya 22, Mas. Seperti itu. Awalnya sih saya rencana 23 baru datang sih. Cuman kalau diakomodir di 22 ya alhamdulillah gitu. Kita ngikutin aja, Pak. Cuman teknis banyak di TM sebelum TM itu tanggal 23 di jam 10-11an baru kita prepare gitu, Pak. Nanti kita komunikasiin aja kalau emang udah akomodir. Panitia mulai 21 sudah siap, Mas, untuk hotel. Oh gitu ya, udah berarti nanti kita sesuaikan juga sama schedule kita yang jelas sekitar apa namanya 23 pagi paling lambat kita nyampe atau 22 siang apa sore gitu ya. Paling itu sih, Pak. Sesuai schedule juga. Oke, artinya panitia dari Provinsi 21 sudah siap. Jadi untuk hal penginapan tidak usah galau. Kalau kami menyesuaikan, artinya kalau schedule jenengan jam 10.23, kami juga sudah siap gitu, Pak Reza. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo, yang lain, para pembimbing. Pak Buji. Oh, enggak, Pak. Izin bertanya dari saya. Apakah suara saya terdengar nggih? Bagus. Jelas, Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya Pujiranto dari SMK Bedo, Pak, Magetan. Izin bertanya Pak, untuk apakah ada komponen yang atau bahan yang disediakan oleh panitia gitu? Mungkin kita melihat ke belakang kan ada yang disediakan, ada yang tidak. Itu mungkin mohon diinformasikan terkait apa disediakan atau tidak sehingga kami bisa prepare jauh-jauh hari. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa membantu Pak Pras. Seperti yang disebutkan Pak Pras, kemungkinan galaunya adalah di situ Jember ketakutnya adalah kota kecil yang kemungkinan tidak bisa mengcover. Harapannya Pak Pras memang nanti ada sudah dipersiapkan oleh masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang sekiranya Pak Pras untuk dipahami juga bahan-bahan yang memang sekiranya nanti bisa disiapkan Pak Pras nanti akan dikoordinasi lewat grup aja. Mungkin seperti itu. Gitu Pak Reza ya. Ya Pak, betul Pak. Oke, gitu Pak Pras. Nanti ada beberapa bahan yang kemungkinan bisa disepakati yang sekiranya di jam berapa nanti disediakan, kemudian diinformasi kepada pembimbing bahwa yang disiapkan oleh teman-teman panitia adalah bla bla bla, mungkin seperti itu. Iya. Seperti itu Pak Pras. Ya, terima kasih Pak Lasmono. Memang tadi lupa saya ingin menyampaikan yang disampaikan
disampaikan Pak Reza tadi, bahwa uraian yang disampaikan tadi itu yang saya lihat itu alat atau bahan yang dibawa oleh peserta. Nah, kami yang ingin tanyakan juga bahan atau alat apa saja yang kami harus sediakan gitu. Jadi mungkin Pak Reza selaku juri nanti lebih tahu itu, sehingga kalau mungkin disampaikan di grup nanti kami biar bisa mempersiapkan lebih awal gitu Pak. Kemarin memang sedikit saya singgung, saya tanyakan ke Pak Reza alat-alat apa atau bahan apa saja yang harus kami siapkan gitu, karena saya khawatirnya nanti alat atau bahan itu tidak kami temukan di Jember gitu. Jadi sehingga kami sudah bisa mempersiapkan lebih awal. Kebetulan di sini teknisi kami di lab kami kan juga ikut kegiatan Zoom meeting ini Pak, yang mereka teman teknisi kami yang mungkin lebih tahu secara rinci apa-apa itu alat-alatnya itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Pras. Jadi nanti akan lebih terkoordinir lagi nanti mungkin setelah TM ini nanti Mas Reza kemudian Pak Pras koordinasi di grup untuk bisa menjelaskan bahan-bahan yang kemungkinan disiapkan oleh Pak Pras. Mungkin seperti itu Pak Pras. Oke. Ya, Bapak Ibu, Pak Pras tidak bisa nge-share di layar jenengan, tetapi mohon maaf. Kirim di grup. Mohon dilihat di sana. Nah, itu yang bisa disampaikan Pak Pras. Kemudian selanjutnya masih ada waktu, bisa ada pertanyaan dari pembimbing. Mohon dipersilakan. Sebelumnya menanggapi yang Pak Pras dulu Pak. Jadi apa namanya, di kisi-kisi itu udah ada daftar bahan sama tools ya. Jadi basicnya kalau emang ada yang bisa disiapkan di dari Jember itu bisa di list aja mana yang bisa disiapin. Nanti di share di grup ini yang bisa kita siapin. Maka nanti sisanya dibawa dari provinsi kota masing-masing gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu yang bisa disiapin di Jember yang mana. Jadi nanti base-nya based on materialis tadi, nanti saya kirim lagi aja ke Pak Pras. Nanti kalau memang ya nanti seperti itu Pak. Itu aja ya Pak. Terima kasih Pak Reza. Monggo selanjutnya. SMK 3 Boyolangu ya. Boyolangu. Halo, sudah bisa dengar Pak? Monggo. Suara saya sudah terdengar? Terdengar Mas. Oke, terima kasih Pak. Ini dari kami SMK 3 Boyolangu ada pertanyaan berkaitan tentang yang power supply DC-nya. Itu di kisi-kisi itu kan tidak ada untuk komponen power supply DC-nya. Itu apa nanti menggunakan dari internal PLC-nya atau dari eksternal power supply-nya ada boleh pakai power supply eksternal Pak? Terima kasih Pak Lisa. Oke Pak. Jadi kalau nanti kan Bapak coba ini dulu ya, trial di sekolahnya. Kalau memang kuat power supply internal PLC-nya boleh dipakai yang internal, cuman kalau ngedrop gitu ya, itu bisa ditambahin aja eksternal power supply di sebelah kanannya PLC gitu ya. Seperti itu Pak, karena space-nya kayak masih muat untuk power supply yang kecil ya. Kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Reza. Sudah jelas Pak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Dian. Saya dari SMK 1 Singosari Malang Bapak. Nama saya Bu Sri Mulyati. Menanyakan apakah nanti terminalnya itu harus sesuai dengan daftar bahan Bapak? Iya, oke. Jadi pada dasarnya sih kalau emang ada kondisi khusus yang yang tidak memungkinkan mengikuti yang ada di list ya boleh disesuaikan. Yang penting fungsinya aja ya Bu ya. Dan ukurannya itu pas gitu. Jadi takutnya nanti Ibu beli yang agak besar jadi malah nggak pas di panelnya, itu malah agak repot karena kan kita biar seragam soalnya semuanya gitu ya. Kalau masalah yang penting fungsi dan ukuran aja sih gitu. Sama kalau emang ya saya nggak tahu ya di daerah Ibu mungkin online atau e-commerce bisa apa enggak, cuman di e-commerce kan juga udah banyak part-part gitu, bisa by e-commerce juga belinya seperti itu Bu. Mungkin belinya nanti dari Glodok Jakarta gitu. Mungkin gitu itu solutifnya aja. Cuman kalau emang udah mepet ya nggak apa-apa, yang penting fungsi. Baik, terima kasih Bapak. Ya Bu, sama-sama. Ya Pak.
Pak Diansyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Yang saya mau tanyakan itu time pekerjaan Pak. Kalau umpamanya hari pertama itu lebih awal selesai, apakah tidak ada penambahan masalah programming Pak? Jadi umpamanya hari pertama 5 jam selesai, berarti ada shift waktunya 1 jam, enggak ditambahkan ke programming Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, menambahkan dari Ibu yang dari SMK Singosari, untuk kabel dak itu aja. Kabel dak itu kan kita ada di pasaran itu kadang lebarnya ada, cuma tingginya yang kadang itu enggak ada. Contoh yang 45 kali 65 itu. Itu kalau horizontalnya mungkin banyak 45, tingginya yang kadang itu enggak umum gitu. Apakah kita bisa memakai yang 45 kali 45 Pak? Itu contohnya seperti itu. Terima kasih Pak. Baca 2 pertanyaan. Baik Pak, untuk menanggapi yang waktu tambahan tadi, jadi apa namanya, based on apa namanya work skill ya, jadi work skill yang sebelumnya gitu, atau work skill awal itu kita nggak ada tambahan waktu atau nggak dikasih waktu buat ngelakuin itu ya. Jadi sesuai dengan desain awal, jadi kalau selesai 5 jam atau di bawah waktu 6 jam, mohon dimaksimalkan karena saya kira proyek yang seperti itu dilakuin 6 jam itu agak cukup ngepres. Jadi basicnya apa namanya, ditekankan kepada peserta juga quality first ya, bukan apa namanya, bukan asal jadi gitu. Jadi karena banyak juga orang yang penting jadi gitu. Tapi di sini poin pentingnya adalah quality first. Jadi saya kira kalau dengan quality first 6 jam itu agak ngepas, jadi kemungkinan 5 jam bisa sih, cuman agak quality-nya ada yang dikorbankan gitu. Jadi tapi kalaupun memang bisa quality first dan waktunya cepat itu bagus, tapi tetap nggak ada tambahan waktu ya, karena desain industrial control memang bukan main cepet-cepetan, main quality gitu. Jadi 3 jam full untuk programming, 6 jam full buat main project. Gitu Pak. Terus yang kedua kabel paling apa namanya tadi yang 45 kali 45, sebelumnya 45 kali 65, 45 kali 65. Nanti coba saya list dulu apa namanya di grup untuk contohnya di kabel dak tadi, terus ada lagi solid dak ya, solid dak yang di papan 40 kali 60. Nanti di list siapa aja yang ada, siapa yang enggak gitu ya. Di 2 ukuran itu, kalau memang ternyata yang 45 kali 45 ada semua di provinsi semuanya, maka yang kita pakai yang 45 kali 45 gitu. Nanti saya list di grup gitu ya Pak. Karena biar seragam. Gitu Pak Hadi. Oke, Pak Hadi. Sebelum Kak Miss Pak Miss sebelum ke sana, mungkin ada tambahan dari saya. Seragam itu Pak Reza harus lengan panjang. Seperti itu kata yang ada di juknis tadi. Di juknis tadi nggak tulis sih, cuman tadi saya by omongan aja lengan panjang. Oke. Kami sudah koordinasi dengan Pak Pras untuk para pembimbing supaya tidak ada identitas. Rencana kami memang harus ada sebuah keseragaman, sehingga kalau memang nanti dari Pak Reza ada standar untuk lengan panjang, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut di grup. Intinya kepada pembimbing sudah saya warning supaya tidak ada identitas, nanti akan kita tindak lanjuti untuk seragam ini nanti seperti itu. Tapi yang jelas saya tanyakan ke Pak Reza, haruskah dengan lengan panjang? Ya, khususnya main project ya, lengan panjang. Tapi ini sih Pak, kalau emang nanti udah di desain atau udah di order gitu ya, lengan biasa pendek, itu nanti pesertanya aja pakai apa namanya mangset gitu ya. Bahasanya apa sih, long sleeve tambahan aja gitu. Jadi nggak perlu ngedit wear pack-nya atau wear jas-nya gitu Pak. Oke, itu nanti akan menjadi koordinasi waktu di grup aja Pak ya Pak Pras. Ya. Nanti selanjutnya yang jelas kami panitia menginginkan ada sebuah keseragaman supaya tidak muncul identitas dari sekolah seperti itu. Kemudian loading, Pak Pras tadi menyampaikan tanggal 22, persilakanlah pembimbing. Yang jelas nanti schedule dari Pak Reza yang tadi disebutkan nanti akan ke sana. Artinya kalau seandainya 23 pun peserta masih cukup untuk seandainya loading sekaligus mengikuti TM. Tapi kalau
arahan dari Pak Pras tanggal 22 hadir, Pak Pras siap, monggo. Tapi kami secara panitia dan Pak Reza nanti akan 23 itu secara hadir di lokasi. Kemudian yang berikutnya bahan nanti akan koordinasikan di grup lagi. Sekarang saya beri waktu Pak Bahul, monggo. Ya, terima kasih Pak. Ini berkenaan dengan alat dan bahan, kan ada pipa besi sama PVC. Lah itu untuk membedakan penggunaannya itu di mana, atau semuanya boleh pakai pipa PVC. Soalnya kalau kita lihat dari list yang di kisi-kisi, itu pipa besi atau metalnya itu lebih kecil. Nah itu mohon bantuan penjelasan. Terima kasih. Oke Pak, kalau untuk yang pipa besinya itu sebenarnya dipakai yang buat di limit switch ya Pak. Jadi di limit switch itu kan ada switch ring ya. Saya nulisnya di situ switch ring. Jadi untuk yang nyanggah switch ring itu kita gunain pipa metal ya, bukan yang pipa PVC. Makanya dibutuhin cuma berapa senti doang, 30 sentian, bisa di bawah 30 sentian boleh. Itu Pak, sisanya kita pakai PVC. Itu Pak Baul, jelas? Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari pembimbing yang lain. Sebelum ada Mas Reza, kami menginginkan seandainya menampilkan hasil di setiap modul atau di setiap submodul supaya kita transparan, memungkinkan enggak Pak Reza? Maksudnya gimana Pak? Kurang paham. Menampilkan di akhir lomba gitu. Menampilkan hasil dari per hari. Oh, hasil nilainya ya. Bisa boleh. Kalau emang sepakat boleh, nanti ada progres per day-nya. Nah, itu yang diharapkan oleh provinsi, juga termasuk request supaya ada sebuah semacam keterbukaan. Nanti Pak Pras tinggal menyiapkan papan TV itu di luar ruang pembimbing Pak Pras, supaya mengetahui setiap hari di situ ada tampilan perolehan dari masing-masing peserta. Gitu Mas Reza ya? Pak Pras, jadi nanti seperti itu ada ruang yang bisa menampilkan perolehan setiap hari. Gitu Pak Pras? Oh siap Pak. Gini. Selanjutnya untuk pembimbing kami persilakan bila ada pertanyaan. Pak Diansa. Pak Diansa. Oke, Bapak atau Mas Reza untuk kurang jelas kayak Pak. Jelas Mas. Halo, cek. Bila itu yang untuk limit switch itu yang pipa besi itu, kalau kita menyiasati sendiri modifikasi dari sekolah masing-masing bisa Pak ya, enggak harus pakai kemarin 3D printing itu. Boleh Pak ya? Boleh, yang penting sesuai ukuran sama bisa jadi aktuator lah, bisa geser gitu ya. Gitu, ya. Sliding juga. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua gini Pak. Untuk tampilan yang ada di, maaf ini tadi memang di slide enggak dibahas masalah yang di programming. Saya hanya tanya di tampilan yang sesuai kisi-kisi yang sudah diedarkan, itu tampilannya umpamanya enggak harus seperti itu 100% enggak masalah. Karena kadang tiap HM itu kan merek beda-beda, itu kan punya fasilitas yang juga beda-beda. Apa kita agak beda sedikit, yang penting fungsinya itu sama dan cara kerjanya sama dengan flowchart, itu apakah boleh untuk desain gambarnya? Itu aja Mas, terima kasih. Ya, nanti Bapak kan udah dapat kisi-kisi ya, nanti emang kalau ada elemen-elemen yang nggak cocok dengan tipe atau merek dari HM Bapak bisa dibuat semirip mungkin aja, cuma nanti ya paling yang kita hitung elemen ya, contohnya kayak ada tulisan gitu ya. Cuman kalau masalah kepresisiannya memang ya tadi benar ya, beda merek, beda beda tema sih sebenarnya. Nanti tetap ada pertimbangan dari juri, tenang aja Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Selanjutnya monggo dari pembimbing yang lain. Oke. Pak Bujki. Mohon maaf Pak, ini tadi terlupa untuk ditanyakan. Kami itu punya PLC, mungkin ada scrap ya, mungkin karena pemakaian ya itu ada sedikit retak. Nah itu karena retaknya dari awal itu nanti apakah ada mengurangi nilai atau mungkin itu bisa tidak dimasukkan sebagai minus gitu, nilai minus gitu. Itu saja dari kami Pak.
Baik Pak Puji ya. Jadi nggak cuma PLC sebenarnya, semuanya kayak misalkan panel, kalau misalkan pas beli tiba-tiba ada scratch, ya kalau emang nggak bisa, salah bahasa, bukan nggak bisa beli lagi. Kalau emang maunya pakai itu gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti pas lagi prepare, diinfoin ke juri, nanti akan juri tandai gitu ya. Jadi basicnya ya nggak seideal gitu banget gitu ya. Cuman kalau ada suatu hal yang perlu diinformasi di awal, nanti diinformasiin aja, nanti akan kita catat oleh juri gitu Pak, baik scratch dan apa. Tapi jangan, kalau emang udah contoh kayak panel udah parah banget ya, mending yang baru gitu ya. Kalau PLC kan sebenarnya kalau scratch gitu aja nggak apa-apa, jadi bawa yang pakai. Pak Puji, minta Pak Eko. Jauh. Terima kasih Pak Uji. Jadi bisa dikomunikasikan dengan juri sebelumnya, mungkin seperti itu. Pak Eka dari Tulungagung, monggo Pak Eka. Terima kasih atas waktunya. Satu yang mau saya tanyakan Pak, terkait untuk kepastian jenis PLC, kan menggunakan PLC DC, berarti kita akan menggunakan PLC dengan output transistor ya Pak? Iya. Di sini misal kita punya, kami kan ada kekurangan I/O, misal kita expand dengan output relay karena cuma kurang satu pin, itu apa bisa? Seperti itu. Bapak kurangnya apa? Kurang satu output. Sebentar saya cek dulu ya. Nanti kalau emang Iya. Gimana Pak Eka? Pak Eka? Ya. Oke. Masih dicek oleh Pak Reza. Pak Reza di mute Mas Yan. Pak Reza. Iya Pak, saya lagi cek soalnya dulu. Oh, nggih. Outputnya cuma 9 ya Pak, punyanya ya? Kita punyanya 8, tapi di soal 9. Makanya kita sudah punya expand, tapi expandnya bentuknya relay. Punyanya 9, 8 output gitu, bukan 9 output. Iya, 8. Ya, kalau expandnya gimana Pak maksudnya? Ekspansi tambahan yang kita punya tipenya adalah relay. Apakah bisa kita gunakan? Tetap DC, bagaimana? Relay kan bisa AC, bisa DC Pak. Ya. Tapi kalau mestinya kan apa ya? Ya kali ada teman SMK lain gitu yang bisa minjemin mungkin ya. Oh gitu Pak. Ya Pak. Usahain dulu aja Pak. Okay. Takutnya nanti nambah part malah nggak muat atau apa gitu ya. Takutnya sih. Jadi coba diusahain dulu yang yang sesuai, baru kalau mau mepet banget gitu, karena kalau udah mepet banget kita mau gimana gitu. So Pak Pras mungkin ada diskon aja. Oke gitu Pak Eka, diusahakan dulu. Oke Bapak Ibu, masih ada yang dari pembimbing untuk ditanyakan kepada Pak Reza? Dari SMKN 1 Jenengan Ponorogo Pak, bertanya. Pak Jono. Ya, gini Pak, terkait dengan DINRAIL, kita kan penggunaannya kan Siemens S7300, untuk DINRAIL-nya itu kan beda, lebar sendiri ya Pak ya. Nah, sedangkan di sampingnya itu kan komponennya MCB, pakai DINRAIL yang kecil. Nah, itu apakah dibolehkan gitu? Boleh Pak, silakan. Jadi nanti motong DINRAIL kecil buat yang MCB, terus pakai 7 rak-nya langsung. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dito. Selanjutnya. Pak Pras, ada tambahan sebelum ada dari ini Pak Toto Nur. Monggo, pembimbing dulu Pak. Ini dari pembimbing dulu, monggo. Pak Toto dulu. Ini Pak, ini gambarnya sudah. Mau menanyakan tentang PLC-nya tadi kan diharapkan DC Pak. DC atau itu sifatnya relay atau transistor?
Kalau boleh pakai relay atau yang model transistor? Bebas Isinya. sebenarnya, yang penting DC Pak, jadi biar WL-nya sama seragam semua peserta gitu. Jadi yang penting DC 10 input 10 output minimum, mau transistor mau relay, kalau memang yang punyanya mana dipersilahkan. Oke, matur nuwun. Sampun Pak Nur. Pak Nur sampun. Jelas? Aduh, izin tanya lagi Pak, ini titipan dari anak Pak. Ya, masih ada waktu. Oke, ini Pak Reza, di list bahan itu komponennya itu ada pilot lamp yang warnanya biru. Nah, sedangkan di wiring itu adanya warna pilot lampnya warna hijau. Nah, mungkin itu ada harus menyediakan hijau atau biru akhirnya. Terima kasih. Ingat saya sih emang ada dua ya Pak, hijaunya 1, birunya 2. Jadi kan di panel itu lampunya ada 3. Nah, lampu untuk yang powernya itu pakai lampu warna hijau, terus lampu indikator manual sama autonya baru pakai lampu warna biru. Jadi total ada 3 lampu Pak, gitu Pak. Gimana Pak? Gimana Bu Uji? Jadi di wiring sebentar ini di wiring, tapi di wiringnya itu tertulis GR Mak, GR. Iya apa sih? Di halaman 2 dari output. Ya, itu kisi-kisi, jadi ada beberapa salah. Oke. Berarti yang kita acok berarti list bahannya Pak ya? Tapi kalau nanti ada nggak sesuai lagi bisa diinfo di grup aja Pak. Oke, siap. Tapi kalau dalam hal ini yang benar yang di list. Oke, Pak Buci. Selanjutnya Pak Nobri ada pertanyaan lagi rupanya. Pak Nobri. Oke Pak, izin tadi mau tanya lupa. Untuk jumperan di terminal itu kan dari kisi-kisi ada 10. Nah, misalkan kita pakai lebih dari 10 gimana? Soalnya kalau dihitung-hitung itu jumperannya lebih dari 10 itu. Untuk groundnya. Berapa Pak? Ground atau yang DC-nya? Yang DC sama yang common sama groundnya itu kan kalau di total ada 12 jumperan nanti. Oh, kemarin itu saya ngitung cuman terminal yang DC sih. Ground itu maksud saya terminal ground itu terminal yang di bawahnya itu ada flap-nya, jadi kita nggak perlu jumper. Jadi udah nempel body di rel. Iya, jadi kalau terminal ground DC gitu. Jadi terminalnya agak beda, terus dia di bawahnya ada flap gitu atau metal, jadi udah nempel langsung ke in rail, jadi udah auto grounding sih. Jadi nggak perlu di jumper lagi. Cuman kalau emang nanti nggak bisa diadain gitu ya, yang terminal ground khusus ini bisa nambah jumper lagi aja di luar yang di list. Oh, jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau kan sebenarnya kalau pakai terminal ground yang langsung itu mempercepat prosesnya. Cuman kalau nggak bisa nyediain juga nggak apa-apa. Tambahan. Ya. Oke, terima kasih Pak Nobri. Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Pak Nobri, dan masih ada waktu. Memang saya ada waktu maghrib, mungkin sudah selesai pikiran saya, mungkin seperti itu. Mohon juga pemimpin juga bisa mengontrol waktu. Ada lagi dari Bapak Ibu pembimbing masih ada? Paling saya dikit Pak, make sure Pak. Iya Pak Sampo. Jadi nanti minta bantuannya Pak Pras dulu tuh. Nanti saya kirim ya material listnya. Nanti kira-kira apa yang bisa disiapin, khususnya yang kayak ducting, yang ada ukuran, itu bisa disiapin jadi biar seragam semua semua peserta ya. Tadi kan nggak kabel yang 4545 atau 4565, yang mana yang bisa disediakan sama Pak Pras, nanti biar di sound ke grup. Kalau lebih dari itu baru kita bahas lagi. Oke, Pak. Oke, bisa monitor. Ini nanti dengan Pak Sresa
mana saja yang sekiranya nanti jauh-jauh di list dulu mungkin Pak Pras sounding yang sekiranya ada nanti sepakati disiarkan grup yang disiapkan bla bla bla. Mungkin seperti itu Pak Nasra ya. Oke. Selanjutnya monggo. Mungkin Pak Reza ada Pak Kani masih ada lagi. Oh enggak tanya. Pak Pras ada apa tambahan? Sedikit Pak. Yang pertama terkait meja kerja tadi, mohon untuk meja kerja selain meja untuk komputer atau laptop, meja kerja itu pun berapa panjangnya Pak? Bentar, itu enggak ada ya Pak ya? Di gambar detail ya? Oh enggak ada ya? Kayaknya enggak ada kayaknya. Ya itu bisa apa namanya? Pakai yang 600 kali 1200 mungkin itu boleh kalau ada 600 kali 1200 yang media yang penting seragam. Enggak per 10 Pak. Apa? Itu per bilik, maksud saya per bilik itu Pak. Per bilik itu nanti disediakan meja kerja ukuran berapa? Per peserta. Iya, meja kerjanya 600 mili kali 1200 mili atau 60 cm kali 1,2 meter ya. 60 kali 1 meter. 1 meter 1,2 gitu nggih. Mungkin seukuran bangku sekolah itu Pak ya. Ya, boleh Pak. Iya. Ya Pak Pras. Kemudian yang kedua ini untuk pembimbing untuk mungkin ya sekedar masukan terkait seragam monggo segera sepakati nanti biar kemarin kayaknya sudah disampaikan jadi biar nanti seperti kemarin saya di grup itu masukan dari Pak Reza itu memakai baju taktikal yang warna merah, tapi kalau monggo disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, artinya seragam itu harus meninggalkan identitas masing-masing sekolah, diseragamkan warna putih atau warna apa itu monggo. Jadi segera disepakati, begitu Pak Lasmono. Mungkin itu aja sementara. Kalau Pak Reza, saya ingin tanya, kalau seandainya lengan panjang itu kami memang menghendaki supaya tidak ada identitas sekolah. Putih lengan panjang seperti apa Pak Reza? Untuk hari pertama? Warna enggak sih, cuman nggak apa-apa, warna nggak apa-apa. Oh, nggih. Ya nanti kemungkinan didesain Pak, koordinasi di grup lagi Pak Pras, mungkin seperti itu. Yang jelas kami menghendaki supaya tidak ada identitas. Saya yang warnanya yang simple Pak, jadi nanti walaupun tidak seragam persis sama sekali, paling tidak dominan misalkan atas putih, bawah hitam gitu loh Pak. Maksud saya seperti itu. Monggo sekolah sendiri yang menyediakan. Ya, jadi intinya adalah panitia supaya tidak ada identitas kan seperti itu maunya Pak Pras. Iya. Nanti akan ditindaklanjuti di grup mungkin Pak Pras. Ya. Iya Pak. Ada lagi Pak Pras? Sampun sementara. Oke, Pak Reza? Pak Hanif tadi itu di chat kayaknya HMI 8 inci. Balik lagi kayak yang sebelumnya, kalau emang mungkin ada teman yang sekolah lain punya yang 7 inci, tapi kalau emang udah mentok ya udah mau gimana lagi, cuman nanti konsekuensinya di itu sendiri ya, karena 7 berarti lebih besar nanti ngelubangin HMI-nya gitu ya. Boleh diizinkan kalau emang udah mentok seperti itu. Oke, selanjutnya kepada Bapak Ibu pembimbing untuk mengisi link absen supaya menjadi administrasinya panitia. Bapak Ibu pembimbing, Dewan Juri, Pak Reza, Pak Lodi, dan Mas Aang, serta Pak Pras, kalau mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin bisa disudahi, atau mungkin monggo, masih ada waktu. Nah, kalau cukup Bapak Ibu yang saya hormati, TM sudah berlangsung dan penjelasan sudah sangat runtun. Koordinasi ini sangat berharga bagi kita semuanya, khususnya bidang lomba industri kontrol. Dengan adanya TM ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan tentunya nanti masih ada waktu TM luring yang direncanakan tanggal 23 sesuai dengan schedule. Nanti schedule itu nanti di-share di grup Pak Reza, nanti semuanya peserta dan pembimbing tahu. Kalau tidak pertanyaan, kiranya disudahi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Dewan Juri, kepada Pak Pras, dan para pembimbing. Dan untuk TM kali ini, dan mudah-mudahan semuanya para pembimbing dan peserta bisa mempersiapkan diri dengan baik
Dan mudah-mudahan bisa hadir tanggal 23 sampai 26 di Jember. Dan tentunya kami berharap Pak Resa, Mas Lodi, dan Pak Ang nanti koordinasi dengan Pak Pras untuk bisa menjemput di mana lokasi, koordinasi dengan Pak Pras. Itu aja yang perlu disampaikan, dan sekali lagi saya sebagai penjawab lomba hanya mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri, Pak Pras, dan para pembimbing. Dan untuk mengakhiri ini, mari kita baca basmalah bersama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, dan kiranya untuk TM bisa ditutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri. Nggih, makasih Pak Pras. Mohon izin live, Pak. Nggih, monggo Pak Adi. Monggo Lin, izin live nggih, Pak. Matur suwun. Pak Tiwit sudah semuanya absennya, Pak Tiwit? Bapak mohon izin link Nggih, Bu Sri. link absennya wonten pundi nggih Pak nggih? Wonten WA, bukan di chat, Oh, nggih sampun. Kebetulan saya ini kan mewakili pembimbingnya Bapak. Nggih, monggo. Kersanipun inggih. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih, Bu Sri, nggih, matur suwun. Saya Pak Lasmono, untuk yang sudah presensi jumlahnya 21 orang. Artinya sesuai dengan cross check peserta nggih? Lengkap berarti ya? Bentar Bapak, saya cek. Belum ya? Belum Bapak, harusnya di atas 21. Iya, ya nanti itu tidak usah diperpanjang waktu karena sesuai dengan kehadiran saat ini, Mas. Ya biarkan apa adanya seperti itu aja. Nanti di print ya. Siap Bapak, saya rekam per jam ini. Nanti segera saya laporkan di grup. Terus kemudian penjawab lomba, penjawab lokasi sama pembimbing itu. Gitu Mas Tiwit. Mohon maaf Bapak karena saya tidak masuk di grup WA pembimbing. Mohon nanti dari SMK 1 hadir tapi saya tidak bisa masuk dari linknya inje. Dari Pak Tiwit dari Bu SMK Negeri Singosari, Pak Tiwit. SMK Negeri 1 Singosari hadir. Inje. Matur sembah nuwun Bapak. Monggo. Oke, kalau sudah cukup, saya juga live Pak Tiwit ya. Oke, siap Bapak. Oke. Terima kasih. Oke, matur suwun. Oke.